Pertama-tama, pengertian dari hukum Archimedes. Hukum Archimedes adalah benda yang tercelup, baik sebagian maupun seluruhnya, ke dalam zat cair akan menerima gaya ke atas sebesar berat zat cair yang dipindahkan. Kedua, asal hukum Archimedes. Hukum Archimedes ini pertama kali dicetuskan oleh seorang ilmuwan terkemuka dari Yunani pada tahun 287 sebelum Masehi bernama Archimedes. Archimedes ini adalah seorang ilmuwan yang menguasai berbagai macam bidang ilmu pengetahuan, mulai dari matematika, fisika, teknik, astronomi, sampai filsafat. Berikut adalah contoh penerapan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, keran otomatis. Pada penampungan air, jika di rumah kita menggunakan mesin pompa air, maka dapat kita lihat bahwa tangki penampungnya harus diletakkan pada ketinggian tertentu. Tujuannya adalah agar diperoleh tekanan besar untuk mengalirkan air. Dalam tangki tersebut, terdapat pelampung yang berfungsi sebagai keran otomatis. Keran ini dibuat mengapung di air, sehingga ia akan bergerak naik seiring dengan ketinggian air. Ketika air kosong, pelampung akan membuka keran untuk mengalirkan air. Sebaliknya, jika tangki sudah terisi penuh, pelampung akan membuat keran tertutup, sehingga secara otomatis keran akan tertutup. Yang kedua, kapal selam. Pada dasarnya, prinsip kerja kapal selam dan galangan kapal sama. Jika kapal akan menyelam, maka air laut dimasukkan ke dalam ruang cadangan, sehingga berat kapal bertambah. Pengaturan banyak sedikitnya air laut yang dimasukkan menyebabkan kapal selam dapat menyelam pada kedalaman yang dikehendaki. Jika akan mengapung, maka air laut dikeluarkan dari ruang cadangan. Berdasarkan konsep tekanan hidrostatis, kapal selam mempunyai batas tertentu dalam menyelami. Jika kapal menyelam terlalu dalam, maka kapal bisa hancur karena tekanan hidrostatisnya terlalu besar. Yang ketiga, bejana berhubungan. Bejana berhubungan adalah suatu wadah atau bejana yang tidak memiliki sekat atau saling berhubungan. Jika bejana ini diisi zat cair yang sejenis, maka permukaan zat cair ini akan sama tinggi. Namun, jika zat cair yang diisikan berbeda jenis, maka permukaannya tidak akan sama tinggi. Yang keempat, balon udara. Hukum Archimedes tidak hanya berlaku untuk benda cair, tetapi juga dapat berlaku pada benda lainnya seperti udara. Kok bisa sih? Kamu nanya? Ya udah, biar aku kasih tahu ya. Kita ingat kembali dengan konsep hukum Archimedes, di mana jika ada dua massa jenis yang berbeda akan dapat menyebabkan terjadinya sebuah reaksi fisika. Hal tersebut juga berlaku pada balon udara. Kenapa balon udara dapat melayang dan jika dilepas akan terbang ke atas? Jika kita teliti, maka didapat kalau udara yang ada di dalam balon udara diisi dengan gas, di mana massa jenis benda dari gas lebih ringan dengan massa jenis benda udara, sehingga balon udara akan terbang ke angkasa. Baiklah, itulah penerapan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari.